Pemandangan di bandara, tanggal 30 April tahun 2006, pukul 7 pagi. Saya berada di aula check-in suatu bandara, mencengkeram kereta dorong saya, seraya terdesak-desak oleh banyak orang lain yang juga sedang check-in untuk penerbangan pertama pagi itu. Adegan tersebut sungguh akrab, ratusan calon penumpang yang membawa koper, kardus, ransel, dan bayi. Membentuk barisan-barisan sejajar mendekati satu gerai panjang, dengan pegawai-pegawai maskapai penerbangan yang berseragam berdiri di belakangnya, menghadapi komputer. Orang-orang lain yang juga berseragam tersebar di antara kerumunan, pilot dan pramugari, pemeriksa bagasi, serta dua petugas polisi yang dikerubungi oleh kerumunan dan berdiri tanpa melakukan apa-apa selain hadir di sana. Para pemeriksa bagasi sibuk memeriksa bawaan penumpang dengan sinar X, pegawai maskapai melabeli koper. Dan portir meletakkan koper di atas sabuk berjalan yang membawa koper-koper itu pergi, moga-moga sampai ke pesawat yang benar. Di sepanjang dinding di seberang gerai check-in, terdapat toko-toko yang menjual surat kabar dan hidangan cepat saji. Benda-benda lain di sekitar saya adalah jam dinding biasa, telepon, ATM, tangga berjalan ke lantai atas, dan tentu saja pesawat-pesawat di landas pacu yang bisa terlihat dari jendela-jendela terminal. Para petugas maskapai menggerakkan jari jemari mereka di atas papan ketik komputer dan menatap ke layar, terkadang mencetak resi kartu kredit di terminal kartu kredit. Kerumunan orang di situ menunjukkan campuran umum rasa humor, kesabaran, kegusaran, antre dengan sabar, dan tegur sapa dengan teman. Sewaktu saya mencapai ujung antrean, saya menunjukkan selembar kertas penerbangan saya kepada seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah saya jumpai lagi. Dia lantas menyerahkan kepada saya sehelai kertas yang memberi saya izin untuk terbang ratusan kilometer menuju tempat yang belum pernah saya kunjungi, yang penduduknya tidak mengenal saya namun tidak akan berkeberatan bila saya datang berkunjung. Bagi para pelancong dari AS, Eropa, atau Asia, ciri pertama yang akan mereka anggap berbeda dari pemandangan yang tampak biasa saja itu adalah bahwa semua orang dalam aula itu selain saya dan segelintir wisatawan lain merupakan orang Papua. Perbedaan-perbedaan lain yang akan disadari oleh pelancong dari luar negeri adalah bahwa bendera nasional yang dipajang di atas gerai check-in adalah bendera hitam, merah, dan emas milik negara Papua Nugini, menampilkan burung cendrawasih dan rasi bintang layang-layang. Simbol maskapai di gerai bukan milik American Airlines atau British Airways melainkan Air Niugini, dan nama-nama tujuan terbang di layar terdengar eksotik. Wapenamanda, Goroka, Kikori, Kundiawa, dan Wiwak. Bandara tempat saya check-in pagi itu adalah Bandara Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Bagi orang yang mengetahui sejarah Papua, yang pertama kali datang ke Papua Nugini pada 1964 ketika negara tersebut masih berada di bawah pemerintahan Australia, pemandangan itu akrab, memukau, sekaligus mengharukan. Dalam benak, saya membandingkan pemandangan itu dengan foto-foto yang diambil oleh orang-orang Australia pertama yang memasuki dan menemukan dataran tinggi Papua pada 1931. Yang dipadati 1 juta penduduk desa-desa Papua yang kala itu masih menggunakan peralatan batu. Dalam foto-foto itu, para penduduk dataran tinggi, yang telah hidup beribu-ribu tahun relatif terisolasi dengan pengetahuan terbatas mengenai dunia luar, menatap orang-orang Eropa pertama yang mereka lihat dengan ketakutan. Saya menatap wajah-wajah para penumpang, petugas gerai, dan pilot Papua Nugini di Bandara Port Moresby pada tahun 2006 itu, dan terbayanglah wajah-wajah orang-orang Papua Nugini yang dipotret pada 1931. Orang-orang yang berdiri di sekitar saya di bandara ketika itu tentu saja bukan orang-orang yang ada di foto-foto tahun 1931. Namun wajah-wajah mereka mirip, dan sebagian di antaranya mungkin merupakan anak cucu orang-orang di foto-foto itu. Perbedaan paling jelas antara pemandangan check-in tahun 2006 yang terpatri di ingatan saya, dan foto-foto, kontak pertama, dari tahun 1931, adalah bahwa para penduduk dataran tinggi Papua pada 1931 tidak mengenakan banyak pakaian selain rok rumput, noken yang diselempangkan di bahu, dan hiasan kepala dari bulu burung. Namun pada 2006 mereka mengenakan pakaian standar internasional berupa kemeja, celana panjang, rok, celana pendek, dan topi bisbol. Dalam 1 atau 2 generasi, dan dalam kehidupan individual banyak orang di aula bandara itu, para penduduk dataran tinggi Papua belajar menulis, menggunakan komputer, dan menerbangkan pesawat.
Sebagian orang di aula itu mungkin merupakan orang-orang pertama dalam suku mereka yang belajar membaca dan menulis. Jurang generasi itu bagi saya disimbolkan oleh pemandangan berupa dua laki-laki Papua di antara kerumunan di bandara. Laki-laki yang lebih muda menggandeng yang lebih tua, yang lebih muda mengenakan seragam pilot. Dan dia menjelaskan kepada saya bahwa dia membawa laki-laki yang lebih tua, kakeknya, untuk terbang pertama kali dengan pesawat terbang. Sementara sang kakek yang beruban terlihat nyaris sama kebingungan dan paniknya dengan orang-orang dalam foto-foto tahun 1931. Namun seorang pengamat yang akrab dengan sejarah Papua akan mengenali perbedaan-perbedaan yang lebih besar di antara pemandangan tahun 1931 dan 2006, selain bahwa orang-orang di tahun 1931 mengenakan rok rumput sementara orang-orang di tahun 2006 mengenakan pakaian barat. Masyarakat-masyarakat dataran tinggi Papua pada 1931 bukan hanya tidak memiliki pakaian produksi pabrik, melainkan juga semua teknologi modern, mulai dari arloji, telepon, dan kartu kredit sampai komputer, tangga berjalan, dan pesawat terbang. Secara lebih mendasar, di dataran tinggi Papua pada 1931 tidak ada tulisan, logam, uang, sekolah, dan pemerintahan terpusat. Seandainya tidak pernah terjadi dalam kurun waktu belum lama ini, kita mungkin bertanya-tanya, bisakah masyarakat tanpa tulisan benar-benar menguasai tulisan dalam waktu satu generasi? Seorang pengamat teliti yang akrab dengan sejarah Papua akan menyadari lebih banyak lagi ciri-ciri lain pemandangan tahun 2006 yang bisa ditemukan juga pada pemandangan di bandara-bandara modern lainnya, namun berbeda dengan pemandangan dataran tinggi tahun 1931 yang tertangkap oleh foto-foto yang dibuat ketika kontak pertama. Pada pemandangan 2006 terdapat lebih banyak orang tua beruban, sementara relatif lebih sedikit orang yang bertahan hidup sampai tua dalam masyarakat dataran tinggi tradisional. Kerumunan di bandara, meskipun pada awalnya bagi orang barat yang belum pernah bertemu orang-orang Papua akan tampak homogen, mereka semua mirip karena sama-sama berkulit gelap dan berambut keriting sebenarnya heterogen dalam segi-segi lain penampakan mereka. Penduduk dataran rendah dari pesisir selatan yang jangkung, dengan janggut jarang dan wajah yang lebih sempit, penduduk dataran tinggi yang lebih pendek, berjanggut lebat dan berwajah lebar, serta penduduk pulau dan dataran rendah pesisir utara yang memiliki ciri-ciri wajah yang agak mirip orang Asia. Pada 1931, mustahil menjumpai penduduk dataran tinggi, penduduk dataran rendah pesisir selatan, dan penduduk dataran rendah pesisir utara bersama-sama. Kumpulan orang manapun di Papua jauh lebih homogen pada 1931 dibandingkan dengan kerumunan di bandara pada 2006 itu. Seorang ahli linguistik yang mendengarkan kerumunan itu bercakap-cakap akan bisa membedakan lusinan bahasa yang tergolong ke dalam kelompok yang amat berbeda-beda, bahasa-bahasa tonal dengan kata-kata yang dibedakan oleh tinggi rendah nada seperti bahasa Mandarin, bahasa-bahasa Austronesia dengan suku kata dan konsonan yang relatif sederhana, serta bahasa-bahasa tanpa tonal Papua. Pada 1931, kita bisa menjumpai individu-individu yang berbicara beberapa bahasa berbeda bersama-sama. Namun tidak pernah ada kumpulan orang yang berbicara lusinan bahasa berbeda. Dua bahasa yang banyak digunakan, bahasa Inggris dan Tok Pisin, dikenal juga sebagai bahasa Inggris Melanesia atau bahasa Inggris Pidgin, merupakan bahasa-bahasa yang digunakan pada 2006 di gerai check-in dan juga dalam percakapan di antara banyak penumpang. Namun pada 1931 semua percakapan di seluruh dataran tinggi Papua dilangsungkan dengan bahasa-bahasa lokal, yang masing-masing terbatas di area yang sempit. Satu lagi perbedaan halus antara pemandangan 1931 dan 2006 adalah bahwa di antara kerumunan 2006 terdapat sejumlah orang Papua dengan tipe tubuh yang sayangnya umum di Amerika, orang-orang kelebihan berat badan dengan perut bir menggelambir di atas ikat pinggang. Foto-foto dari 75 tahun lalu tidak menunjukkan seorang pun penduduk Papua Nugini yang kelebihan berat, semua orang langsing dan berotot. Bila saya bisa mewawancarai dokter yang merawat para penumpang itu, maka jika menilik dari statistika kesehatan masyarakat Papua Nugini modern, saya pasti akan diberitahu mengenai peningkatan jumlah kasus diabetes yang terkait dengan kelebihan berat badan, plus kasus-kasus hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker yang tidak dikenal satu generasi silam. Satu lagi perbedaan kerumunan 2006 dibandingkan dengan kerumunan 1931 adalah satu ciri yang kita anggap biasa saja di dunia modern.
Sebagian besar orang yang berjejalan dalam aula bandara itu merupakan orang-orang asing yang tak pernah berjumpa sebelumnya. Namun tidak ada di antara mereka yang berkelahi. Itu tak terbayangkan pada 1931, kala perjumpaan dengan orang asing jarang terjadi, berbahaya, dan berkemungkinan besar berubah menjadi pertarungan. Ya, memang ada 2 orang petugas polisi dalam aula bandara itu, guna menjaga ketertiban, namun pada kenyataannya kerumunan itu menjaga ketertiban sendiri, semata karena para penumpang tahu bahwa tidak ada di antara orang asing itu yang akan menyerang mereka. Dan bahwa mereka hidup dalam masyarakat dengan petugas polisi dan prajurit yang siap dipanggil seandainya ada perkelahian yang kelewat batas. Pada 1931, tidak ada yang namanya polisi atau pemerintah di Papua Nugini. Penumpang di aula bandara itu menikmati hak untuk terbang ataupun menggunakan sarana transportasi lain menuju Wapenamanda atau kemanapun di Papua Nugini tanpa perlu izin. Di dunia barat modern, kami anggap kebebasan melanglang itu biasa saja, namun sebelumnya keadaan itu sungguh luar biasa. Pada 1931, tidak ada orang Papua yang terlahir di Goroka pernah mengunjungi Wapenamanda yang hanya 172 km ke arah barat. Tak terpikirkan gagasan untuk melanglang dari Goroka ke Wapenamanda, tanpa terbunuh gara-gara dianggap orang asing tak dikenal dalam 10 km pertama dari Goroka. Namun saya baru saja melanglang sejauh 11.000 km dari Los Angeles ke Port Moresby, jarak yang ratusan kali lipat lebih besar daripada jarak kumulatif yang pernah ditempuh seorang penduduk dataran tinggi Papua tradisional selama masa hidupnya dari tempat kelahirannya. Semua perbedaan antara kerumunan 2006 dan 1931 itu bisa dirangkum dengan mengatakan bahwa, dalam 75 tahun terakhir, populasi dataran tinggi Papua telah melesat melalui perubahan-perubahan yang butuh waktu ribuan tahun untuk berlangsung di sebagian besar tempat lain di dunia. Bagi orang-orang dataran tinggi, perubahan itu bahkan lebih cepat lagi, sejumlah teman saya dari Papua Nugini menceritakan kepada saya bahwa mereka masih membuat beliung batu terakhir dan ambil bagian dalam perang-perang suku tradisional terakhir, hanya 1 dasawarsa sebelum bertemu saya. Kini, warga negara-negara industri menganggap wajar saja ciri-ciri pemandangan 2006 yang saya sebutkan, logam, tulisan, mesin, pesawat terbang, polisi dan pemerintah, orang-orang kelebihan berat badan, berjumpa orang asing tanpa rasa takut, populasi yang heterogen, dan lain sebagainya. Namun semua ciri masyarakat manusia modern itu relatif baru dalam sejarah manusia. Selama nyaris 6 juta tahun sejak garis keturunan evolusioner proto-manusia dan proto-simpanse saling memisah, semua masyarakat manusia tidak memiliki logam dan segala hal lainnya itu. Ciri-ciri modern itu baru muncul dalam 11.000 tahun terakhir, di beberapa daerah saja di dunia. Dengan demikian, Papua, dalam beberapa segi merupakan jendela bagi dunia manusia seperti adanya sampai kemarin, bila diukur dengan skala waktu 6 juta tahun evolusi manusia. Saya menekankan, dalam beberapa segi, tentu saja dataran tinggi Papua pada 1931 bukanlah dunia kemarin dulu yang belum pernah berubah. Semua perubahan yang tiba di dataran tinggi selama 75 tahun terakhir juga telah terjadi pada masyarakat-masyarakat lain di seluruh dunia, namun peristilahan yang digunakan bagi Papua sungguh membingungkan. Sepanjang buku ini, saya menggunakan istilah Papua untuk mengacu kepada Pulau Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Tanah Hijau, yang terletak dekat Khatulistiwa di sebelah utara Australia. Saya mengacu kepada penduduk asli pulau itu yang beraneka ragam sebagai orang-orang Papua. Sebagai akibat kecelakaan sejarah kolonial abad ke-19, pulau itu sekarang terbagi secara politis di antara 2 negara. Bagian timur pulau tersebut, beserta banyak pulau kecil di sekitarnya, membentuk negara merdeka Papua Nugini, yang awalnya merupakan koloni Jerman di timur laut dan koloni Britania di tenggara, serta diperintah oleh Australia sampai kemerdekaannya pada 1975. Orang-orang Australia menyebut bekas koloni Jerman sebagai Nugini sementara bekas koloni Britania sebagai Papua. Paroan barat pulau tersebut, tadinya bagian dari Hindia Belanda. Sejak 1969 merupakan Provinsi Indonesia, dahulu Irian Jaya, kemudian diganti namanya menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kerja lapangan saya di Papua berlangsung nyaris sama lamanya di kedua belahan politis pulau tersebut. Di sebagian besar tempat lain di dunia, perubahan-perubahan itu terjadi lebih dahulu dan secara jauh lebih bertahap daripada di Papua. Tapi, bertahap itu relatif,
bahkan pada masyarakat-masyarakat di mana perubahan-perubahan itu terjadi lebih dahulu, waktu kurang daripada 11.000 tahun hanyalah sebentar dibandingkan dengan 6 juta tahun. Pada dasarnya, masyarakat-masyarakat manusia mengalami perubahan-perubahan besar baru-baru ini saja secara cepat.